Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kimia untuk kelas 12 hari ini. Jadi di sini Ibu mau menjelaskan lebih lanjut tentang sel volta dan juga elektrolisis. Kalau untuk penyetaran reaksi redoks, Ibu anggap kalian sudah lebih paham karena di sini juga sudah jelas step-stepnya. Jadi di sel volta ini terjadi perubahan energi kimia ke energi listrik. Nah, di dalam sel volta dan juga sel elektrolisis itu pasti akan terjadi yang namanya reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, makanya ada hubungannya dengan reaksi redoks yang ada di depan tadi, penyetaraan. Jadi di sel volta dan elektrolisis itu pasti menggunakan reaksi reduksi sama oksidasi. Hal yang perlu kalian tekankan di sini adalah baik sel volta ataupun sel elektrolisis, ada yang namanya elektroda. Nah, elektroda ini terbagi menjadi dua. Di sini, kalau kalian lihat di bawah, ada yang namanya katoda dan ada yang namanya anoda. Nah, untuk sel volta dan sel elektrolisis, katoda itu sama, yaitu adalah elektroda tempat di mana terjadinya reaksi reduksi. Nah, sedangkan anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, sampai sini kalian harus catat ya bahwa sel volta dan sel elektrolisis itu kesamaannya adalah elektrodanya, peran katoda dan anoda. Lalu bagaimana perbedaannya? Jadi, inti dari sel volta itu adalah kalau katoda itu dia bernilai positif, sedangkan anoda itu bernilai negatif. Nah, biar lebih enaknya lagi, berarti kalian bisa bikin singkatan. Kayak misalnya sel volta kapan? Artinya katoda positif, anoda negatif. Nah, kayak gitu. Nah, terus di sini ada yang namanya notasi sel atau lambang sel volta. Jadi, notasi sel itu kalian sebenarnya nggak perlu ribet gimana maksud dari sel, notasi sel maksud Ibu. Jadi, di sini pasti tergambarkan menjadi, misalnya ini ada suatu unsur, baru ada garis 1, unsur dengan muatan, garis 2, unsur dengan muatan, garis 1, lalu unsur. Nah, jadi ini tuh kalian bisa ingat bahwa penyusunannya yang anoda dulu, unsur yang berada di anoda, yang bereaksi di anoda, lalu unsur yang bereaksi di katoda. Yang dua ini adalah jembatan. Yang maksudnya adalah jembatan. Namanya adalah jembatan garam. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu siapa yang anoda, siapa yang katoda? Nah, selanjutnya Ibu akan bahas bagaimana caranya kita menentukan siapa yang menjadi anoda, siapa yang menjadi katoda. Nah, ini aturan penulisan selnya dulu. Notasi sel. Nih, anoda itu reaksi oksidasi, diletakkan di sisi kiri. Sedangkan katoda di sisi kanan. Dua garis tegak melambangkan jembatan garamnya. Lalu pasti ada konsentrasi larutan yang dinyatakan dalam M atau M besar atau molaritas. Nah, beda potensial sel dituliskan dengan lambang E0 sel. Di sini ada E0 sel dan dinyatakan dengan satuan volt. Jadi perbedaannya lagi adalah sel volta itu pasti memiliki jembatan. Nah, jembatan itu kayak seperti pipa penghubung. Jadi dia pipa berbentuk U gitu. Isinya itu adalah agar-agar dan juga garam. Jadi agar-agar itu dimasak lalu ditambahin garam. Garamnya tuh bisa berupa KCl ataupun NaCl. Nah, ini ada larutan dan larutannya bisa berbeda ya. Dan juga ada elektrodanya. Nah, kalau di sel volta pastinya kita memerlukan voltmeter karena dia juga sel volta ya. Kita memerlukan voltmeter untuk mengetahui seberapa besar tegangan yang dihasilkan karena ini adalah energi kimia berubah menjadi energi listrik. Nah, di sini we don't have any baterai. Kita nggak punya baterai di sini karena di sini kita mau menghasilkan energi listrik gitu. Jadi kita nggak butuh baterai. Kalau kita menggunakan baterai berarti kita butuh listrik gitu. Kita bukan penghasil listrik.
That's what I mean. Nah, ini gambarnya. Lanjut dulu. Jadi di sini ada contoh soal. Ini sekalian nanti Ibu akan kasih tahu gimana caranya menentukan katoda dan anoda. Jadi ada soal, suatu sel volta tersusun dari elektroda Mg atau magnesium dalam larutan Mg2+, dan elektroda Zn dalam larutan Zn2+. Diketahui data sebagai berikut. Nah, di sini ada data, ada E0-nya, energi potensialnya untuk Mg sebesar min 2,37 dan Zn itu sebesar min 0,76 volt. Nah, yang ditanya adalah tentukan siapa elektroda yang siapa anoda, siapa katoda. Lalu yang B, tentukan besaran potensial selnya. Lalu yang C itu adalah tuliskan reaksi pada anoda dan katoda, reaksi selnya serta notasi selnya. Lumayan lengkap nih. Ini udah soal ini udah standarisasi karena biasanya soal-soal itu ditanyanya seperti ini. Nah, hal yang kalian bisa lakukan di sini adalah, untungnya di sini tuh ada data E0. Jadi udah ada data potensial sel dari Mg dan Zn, sehingga kita bisa menentukannya. Oke, di sini ada jawabannya nih. Jadi, yang bertindak sebagai katoda itu adalah zat atau unsur yang mempunyai E0 lebih tinggi. Gitu. Nah, sedangkan anoda itu adalah zat yang mempunyai E0 lebih rendah. Kalau kita tengok tadi, jadi antara min 2,37 sama min 0,76, yang mana yang lebih besar? Kalian jangan terkecoh karena di sini minus. Jadi, kalau dia minus tapi lebih menuju ke 0, berarti dia lebih besar. Tapi kalau dia minus tapi makin jauh dari 0, berarti dia tuh kecil. Jadi bedanya nilai minus itu mempengaruhi sekali di sini. Gitu. Jadi yang lebih besar adalah Zn, berarti katodanya adalah Zn, sedangkan anodanya adalah Mg. Gampang bukan? Nah, karena udah diketahui tuh datanya. Nah, di sini udah ketemu siapa katoda anodanya, lalu kita harus cari E0 selnya. Gimana caranya? E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Katodanya tadi Zn, anodanya tadi Mg. Langsung masukkan saja nilainya. Berarti min 0,76 dikurang min 2,37. Berarti ini nanti min ketemu min tambah. Nah, hasilnya adalah plus 1,61 volt. Nah, tadi ditanya reaksi yang terjadi. Nah, di sini kalian harus buat reaksi di anoda dan katoda. Karena kan tadi udah dapet tuh siapa yang bertindak sebagai katoda dan anoda. Nah, terus gimana Bu caranya kita bisa membuat reaksi? Jadi, tadi kan udah diketahui tuh data di soal. Ada reaksinya juga kan? Nah, jadi kita tuh tinggal masukkan sebenarnya. Gampang. Jadi sel volta ini lebih gampang daripada sel elektrolisis. Nah, hanya saja kalian perlu melihat lagi. Tadi, katoda itu adalah suatu tempat terjadinya reaksi reduksi. Kalau dia reaksi reduksi, elektron harus di sebelah kiri panah. Kalau kalian bingung, kalian cukup ingat salah satu bahwa katoda reduksi E di kiri. Katoda reaksi E di kiri. Oke, sedangkan anoda itu adalah tempat di mana terjadinya reaksi oksidasi. Ya udah tinggal kebalikannya, berarti E-nya, elektronnya itu berada di sebelah kanan. Terus nilainya nanti dirubah, dibalik, karena tadi minus jadi plus. Ya udah tinggal dihitung, sama deh hasilnya. Nah, nih, ini reaksi selnya. Reaksi sel itu kayak reaksi total gitu antara katoda sama anoda. Gimana kalau digabungkan? Di sini yang harus disamain itu sebenarnya adalah elektronnya. Karena di sini nilainya sama-sama 2, berarti tinggal dicoret. Tapi kalau misalnya beda, berarti harus dikali dulu. Gitu. Nah, untuk notasi selnya seperti yang tadi Ibu bahas di depan,
bahwa anoda, katoda. Berarti anodanya dulu Mg, baru katodanya. Nah, yang muatan-muatan ini harus dekat dengan jembatan garamnya. Gitu. Oke, gampang kan? Nah, kalau misalnya di dalam soal tidak diketahui besaran E0-nya, tidak ada data gitu, kalian bisa lihat di sini adalah yang namanya deret volta. Sebenarnya sih kalau deret volta tuh dia dari sini kayak berderet gitu, jadi berderet ke samping. Nah, tapi karena di sini ada data E0-nya, jadi dia dibikin tabel. Nah, di sini semakin nilainya minus, semakin ke atas ini, itu nilainya semakin negatif, ya kan? Berarti yang ke atas ini itu adalah bertindak lebih bertindak ke oksidasi. Jadi dia kayak bisa menjadi anoda. Dia lebih berpotensi menjadi anoda. Sedangkan yang ke bawah dia lebih bernilai positif. Semakin bernilai positif, maka dia akan lebih berpotensi bertindak sebagai reaksi reduksi. Berarti dia lebih berpotensi menjadi katoda. Kalian harus ingat banget ini. Kalian bisa cari lebih lanjut referensinya di internet tentang deret volta dan yang tadi Ibu bilang, gimana sih maksudnya Bu oksidasi sama reduksi dari lihat di deret volta. Kalian bisa cari ya. Oke? Nah, ini tadi rumusnya. Harusnya rumus ini di depan sih. Yang tadi, E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Atau E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Sama aja, karena katoda itu reduksi, anoda itu oksidasi. Gampang kan? Nah, ini contoh penggunaannya. Baterai itu adalah salah satu bentuk penerapan sel volta dalam kehidupan kita. Karena di dalam baterai itu ada reaksi kimianya sehingga menghasilkan listrik gitu. Di sini ada sel kering, ada sel alkalin, sel perak, sel aki, sel bahan bakar, baterai, dan lain-lain ya. Banyak, pokoknya intinya sih baterai itu. Nah, di sini ada proses korosi. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia, misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah oksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Ini sebenarnya kayak bisa kalian bisa baca lebih lanjut di internet, lebih banyak referensinya tentunya, atau kalian kalau punya buku. Tapi ini cuman ininya konsep korosi itu dari sel volta gitu sih. Nah, sel volta itu gampang. Tuh, ini ada faktor-faktor yang mempercepat korosi, air, kelembapan, elektrolit, permukaan logam. Terus terbentuknya sel ini permukaan logam yang tidak rata 2 kali ya. Oke. We move to cell electrolysis ya. Sel elektrolisis itu merupakan suatu proses pemanfaatan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Ya, singkatnya itu adalah sel elektrolisis itu terjadinya perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Jadi reaksi redoksnya itu berlangsung secara tidak spontan. Sedangkan kalau sel volta tadi, dia reaksi redoksnya berlangsung spontan. Jadi kalau elektrolisis ini harus menggunakan baterai dan dia terjadi di dalam satu gelas yang sama. Makanya dia tidak membutuhkan jembatan garam lagi. Nah, untuk sel elektrolisis, kalian perlu banyak referensi tentang yang namanya elektroda. Seperti yang konsep Ibu bilang sebelumnya bahwa di elektrolisis maupun sel volta itu sama-sama katodanya terjadi reaksi reduksi dan anodanya terjadi reaksi oksidasi. Tetapi perbedaannya adalah katoda di elektrolisis itu bernilai negatif, sedangkan anodanya positif. Jadi kalian bisa bikin singkatan
Kenap. Katoda negatif, anoda positif. Ya kayak gitulah intinya ya. Nah, di sini pada elektrolisis larutan Ki terdapat beberapa spesies, antara lain ion K+, ion imin. Ion imin akan melepaskan elektronnya. Nah, sebenarnya ini semua itu harus dilihat dari konsep elektrodanya, anoda, katoda, serta apa elektroda yang digunakan. Apakah jenis elektrodanya inert atau tak inert. Nih, kutub positif merupakan anoda, dan pada kutub positif terjadi reaksi oksidasi. Kutub negatif merupakan katoda, dan pada kutub negatif terjadi reaksi reduksi. Nah, ini ada beberapa syarat nih, yang tadi Ibu bilang. Jadi, sebenarnya sebelum kita melihat apa saja yang bisa terjadi di reaksi anoda dan reaksi katoda, kalian harus mencari dulu jenis-jenis elektroda. Elektroda inert itu apa aja? Elektroda tak inert itu apa aja? Elektroda inert itu adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi. Sedangkan elektroda tak inert itu dia malah ikut bereaksi. Jadi dia bisa menggantikan peran si larutannya. Gitu. Nih, anoda terbuat dari grafit atau platina logam lain. Di sini dia itu, nah jadi ini tugas kalian. Kalian harus mencari yang tadi Ibu bilang tentang elektroda inert, elektroda tak inert. Lalu kalian mencari syarat ataupun kriteria yang terjadi di anoda dan katoda pada sel elektrolisis. Karena ini tuh kayak belibet gitu, takutnya kalian malah bingung dan kurang paham. Nah, itu tugasnya ya. Jadi kalian harus cari itu dulu, baru nanti kita bisa melanjutkan untuk membahas soal-soal elektrolisis. Nah, selanjutnya, jadi ada di elektrolisis itu hukum Faraday, ada hukum 1 Faraday dan hukum 2 Faraday. Hukum 1, jumlah zat yang dihasilkan di elektroda pada peristiwa elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Secara umum, untuk menghitung massa zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis, digunakan rumus berikut. Nah, ini rumusnya. M itu ada massa zat yang dihasilkan, berarti satuannya garam. Atau biasanya kalau misalnya kalian pernah lihat suatu referensi, dia tuh tulisnya G besar atau ya G besar atau G kecil gitu. Nah, lalu di sini ada AR per N. N itu adalah jumlah elektron yang terlibat. Gitu. Kalau tadi kan ada 2E, 3E, nah itu dicantumkan di situ. Terus ada I dikali T, berarti ada kuat arus, waktu, per 96.500. Itu adalah suatu ketetapan Coulomb. Nah, untuk hukum 2 Faraday, dia itu perbandingan aja sih. Massa ekivalen suatu ion, Massa ekivalen suatu ion logam merupakan perbandingan massa atom relatif dengan muatan ionnya. Itu jadi MAG massa, misalnya ya ini massa. Itu sama dengan AR per muatan. Itu jadi AR per muatan Cu, AR per muatan Cr. Jadi tinggal dibandingkan saja. Kalau hukum 2 Faraday itu lebih mudah. Hukum 1 sebenarnya nggak susah sih. Hanya saja memang kalau menghitung lebih banyak rumusnya kan lebih lama lagi. Gitu. Oke, penggunaan sel elektrolisis itu ada penyepuhan logam. Jadi kalau misalnya kalian pernah tahu orang jual emas tapi bukan emas asli, jadi kayak cuman disepuh saja permukaannya, tetapi dalamnya itu besi gitu. Misalnya dalamnya besi atau dalamnya apa gitu. Kan beda ya, logam yang besi sama logam emas kan beda. Nah, tapi dia itu menyepuh artinya melumurin, melapisi permukaannya itu sehingga seolah-olah emas gitu. Karena memang dia dilapisin emas. Oke.
I think this is enough for today. Kalian bisa cari, nanti tugasnya Ibu akan write down below di description box, atau nanti Ibu akan kasih tahu di grup WhatsApp. Semoga kalian bisa lebih aktif lagi, karena Ibu mau pembelajaran itu nggak cuma dari satu arah, dari Ibu saja yang memberikan, kalian juga harus membalikkan apa yang telah Ibu berikan. Jadi kita sama-sama punya feedback di sini. So, itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.